Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ardi Pradivadeza dengan NIM 12022220124 dari kelas SI Part 609. Dan di sini saya akan mempresentasikan aplikasi penjualan dengan bahasa Python. Jadi dari code base-nya sendiri kita akan mendapatkan 5 modul atau 5 file di sini. Ada main, model, pages, utils, dan your function. Nah, untuk yang main ini fungsinya adalah tempat kita menjalankan codingannya. Di sini ada function main dan ada function login. Nah, untuk model di sini perannya sebagai seperti database karena semua data-data input seperti data produk dan data transaksi akan disimpan di dictionary yang ada di model. Nah, untuk page sendiri ini adalah isi dari semua codingan-codingan yang berjalan atau bisa dibilang seperti otaknya. Untuk utils ini adalah untuk sebagai penghias tampilan untuk terminalnya nanti ketika dijalankan. Nah, untuk your function sendiri ini berisi beberapa function yang yang kita edit sendiri. Jadi, untuk di pages di sini saya membuat beberapa perubahan. Sebagai contoh pertama di sini di function product input screen. Nah, di sini awalnya defaultnya itu adalah 1. Kenapa saya rubah jadi 0? Karena ketika defaultnya itu 1, lalu kita menginput barang baru, ID barangnya itu adalah barang underscore 2. Bukan yang mana seharusnya itu barang 1. Karena di sini ID barang int new sama dengan current max ID barang plus 1. Di sini makanya saya ubah defaultnya menjadi 0 supaya ketika menginput barang yang pertama kali maka dia barang 1 bukan barang 2. Nah, di sini ada tugas buat implementasi dari fungsi add product untuk menginputkan data produk baru. Nah, di sini ini adalah function yang saya buat untuk function add products. Nah, maksud dari model.product ini jadi ketika function ini dijalankan yang mana function ini meminta parameter ada ID barang new, nama barang dan harga barang. Jadi ketika dijalankan maka di sini ada model.products ID barang new. Jadi di sini dia bakal mengupdate dictionary products yang ada di modul model. Nah, ini model.products. Jadi dia akan mengupdate ini dictionary products yang ada di modul model. Di sini makanya saya membuat import model supaya kita bisa mengakses modul model. Nah, kenapa saya buat juga search product? Supaya search product ini isinya itu match dengan dictionary products. Karena search product juga nanti akan digunakan. Nah, di sini juga ada calculate price after discount yang nanti akan kita bahas. Nah, di sini juga ada tugas untuk panggil fungsi product input screen. Ya, cara memanggilnya kita tinggal hanya perlu menulis nama dari fungsinya lalu dengan kurung buka dan tutup. Sama seperti tugas yang bawahnya juga, panggil fungsi main product screen. Nah, untuk tugas yang ini kita diminta untuk hapus produk yang memiliki ID tertentu dari dictionary model.products menggunakan variabel ID barang. Nah, di sini codingan yang saya buat adalah model.products pop ID barang. Dan di sini kenapa saya buat juga model.search product karena dari awal kita mau bikin supaya isi dari dictionary products dan search product itu sama. Karena supaya tidak ada mismatch. Di sini codingannya adalah pop. Ya bisa juga dengan del model.products. Cuma di sini saya menggunakan yang pop saja karena saya senang dengan codingan yang bawaan ini seperti ini. Di sini juga ada yang saya rubah sedikit, yaitu di sini.
yang mana ketika mengetik ketik 2 jika ingin mengulang input barangnya. Awalnya ketika kita mengetik 2, codingannya itu akan membawa kita ke home screen, yang mana tadinya kita itu ingin mengulang input. Nah, jadi di sini saya rubah codingannya supaya bisa diulang dengan perulangan while. Jadi di sini while true, maka ketika kita mengetik 1, yang mana 1 jika kita ingin menginput barangnya, maka di sini loopnya akan di break. Tapi ketika mengetik 2, dia akan continue untuk mengulang loopingannya. Nah, untuk else-nya kita akan masuk ke main product screen. Dan di sini juga saya membuat beberapa perubahan untuk di sini dulu. Ada tugas buat implementasi dari fungsi calculate price after discount untuk menginputkan data produk baru. Nah, di sini ini adalah function yang saya buat untuk calculate total price after discount. Jadi dia berisi if else. Nah, if total price sesuai dengan yang ada di ketentuan, jika total harganya itu di atas 150.000, maka akan mendapatkan diskon 10%. Nah, di sini kenapa saya buat total price sama dengan total price dikurangi total price ini? Karena dari variabelnya saya sudah total price, bukan diskonnya. Nah, makanya saya buat total price atau harga akhir itu sama dengan total price dikurangi harga discount. Nah, jadi tidak perlu dikurang-kurangi lagi. Jadi di sini saya juga sebisa mungkin menggunakan variabel yang sedikit. Di sini hanya menggunakan satu variabel. Nah, yang nanti kemudian akan return total price supaya mengembalikan value-nya. Nah, di sini ada beberapa perubahan yang saya buat karena saya mendapatkan problem ketika menggunakan codingan bawaan dari code base-nya. Sebagai contoh di sini diskonnya saya rubah, yang mana tadinya itu total dikurangi dengan model detail transactions. Nah, jadi di sini saya rubah yang mana artinya sama saja. Total di sini yaitu total price. Total price yang belum dikenakan diskon. Nah, ini karena di sini mintanya diskonnya itu berapa. Jadi diskon itu ya sudah jelas. Harga awal dikurangi harga setelah didiskon, itu adalah diskonnya. Jadi di sini total dikurangi your function dot calculate price after discount total. Maksudnya dikurangi dengan variabel total. Variabel total dengan total price ini sama. Jadi dia sama saja dengan total dikurangi dengan total price. Yang mana total price ini adalah harga setelah didiskon. Nah, seperti itu. Sama seperti ini, total transaksi setelah diskon. Yang mana total transaksi setelah diskonnya saya rubah menjadi your function dot calculate price after discount. Atau total price yang ada di your function. Mungkin sekian saja presentasinya, saya akan menjalankan codingannya. Ini adalah tampilan pertama. Nah, ini adalah tampilan pertamanya yang mana kita diminta user login inputnya. Untuk username-nya bawaannya adalah admin dan passwordnya administrator. Nah, untuk tampilan ini saya akan menambahkan barang baru. Satu, misal nama barangnya adalah bakso. Harganya 3.000. Submit data barang. Nah, ini adalah tampilan data barangnya. Di sini udah terlihat jumlah datanya ada 1. Nah, kita akan menambahkan barang lagi. 3. Sebagai contoh misalnya pisau. Harganya 15.000. Nah, kan di sini tidak terlihat karena kita menggunakan navigasi arrow. Nah, di sini lihat ID barangnya, barang 2, nama barangnya pisau, harganya 15.000. Jumlah data ada 2. Nah, misal kita ingin menghapus data barangnya,
ketik 1. Nah, sekarang data barang yang kita baru saja masukkan tadi sudah terhapus, yaitu pisau tadi. Kita akan kembalikan. Misalnya kita membuat masukkan toy mainan dengan harga, kita buatlah 25.000. Nah, untuk mencari data barang kita ketik 4, tapi ingat ini key sensitif, jadi caps lock dan lowercase dan uppercase-nya harus diperhatikan. Sebagai contoh kita mencari toy. Nah, sudah terlihat kan di sini. Nah, sekarang contoh untuk transaksi penjualan. Kita akan menginputkan transaksi baru. Nah, di sini lihat masih ada 0 jenis barang di transaksi kita. Kita akan masukkan kodenya kode ID barangnya seperti di tampilan. Jumlah barang kita buat misalnya ada 50. Di sini terlihat ada jumlah barang 50 dan subtotalnya adalah harga awalnya 150.000 dan total harga di sini adalah harga setelah didiskon, yang mana kita mendapatkan diskon 10% untuk barang yang 150.000 ke atas. Nah, misal kita ketik 1 untuk tambah barang lain. Kita akan tambahkan barang 2. Jumlahnya 12. Nah, sudah terlihat ada subtotal dan ada diskonnya juga. Kita ketik 2 untuk selesai. Ya, ini ada tampilannya. Di sini ada ID transaksi 1. Transaksi 1 ini adalah ID transaksi untuk yang transaksi sekarang. Total transaksi setelah diskon adalah 405.000 dengan diskon 45.000. Nah, dan ini ada detail transaksinya. Yang pertama ada barang 1 dengan jumlah barang 50. Subtotal harganya adalah 150.000. Nah, dan ini ada barang 2 yang jumlah barangnya 12. Subtotalnya ada 300.000. Nah, untuk pindah data transaksi menggunakan arrow 2 kali, tapi karena kita belum memiliki data transaksi 2, tidak muncul apa-apa. Mungkin sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.